Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan Maulana Robi. NIM saya 18220044. Kali ini saya akan mencoba mereview sedikit materi hari ini, yaitu perseroan firma. Yang pertama, pengertian. Pengertian firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sendiri sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Kemudian dasar hukum mengenai pendirian, pengaturan dan pembubaran firma itu diatur di dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum mengenai firma terdapat dalam bagian 2 di KUHD dengan berjudul perseroan firma dan perseroan dengan cara meminjamkan uang atau disebut perseroan komanditer, yang dimulai dari pasal 16 sampai 35. Selanjutnya, norma substansif. Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern di mata pihak ketiga. Tiap-tiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atas segala perikatan firma. Firma bukanlah badan hukum seperti halnya perseroan terbatas atau biasa yang kita kenal dengan PT, karena undang-undang di Indonesia mengatur firma sebagai perusahaan yang dibentuk hanya berdasarkan persekutuan, bukan diakui sebagai badan hukum, karena namanya usaha tidak berbadan hukum. Gitu. Terus pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian di antara para sekutu. Menurut pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Segera sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan. Selanjutnya, organ firma. Organ dari suatu firma terdiri dari para sekutu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ditunjuk dan diangkat di antara mereka sebagai pengurus. Apabila terdapat pengurus, maka hal tersebut dapat diketahui dari akta pendiriannya atau akta tersendiri yang harus didaftarkan pada pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita negara untuk kepentingan pihak ketiga. Permodalan. Modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan modal dasar perseroan paling sedikit, yaitu 50 juta rupiah. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya seperti persekutuan perdata, firma, dan komanditer venture atau CV yang tidak atau bukan badan hukum dan tidak mempunyai modal secara jelas. Kapan berakhirnya firma? Berakhirnya firma itu lampaunya waktu yang diperjanjikan. Khusus perjanjian sesuai menurut pasal 1646 ayat 1. Terus pengakhiran oleh salah satu sekutu. Jadi apabila salah satu sekutu berakhir, maka itu berakhirnya. Seperti pasal 1646 ayat 3. Yang ketiga, pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Ya, alasan yang sah ini ada faktor-faktor tertentu yang mengibatkan harus berakhirnya firma tersebut. Seperti pasal 1647 atau 1647. Yang selanjutnya, hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. Jadi sudah tidak ada harapan. Seperti pada pasal 1646 atau 1646 ayat 2. Yang selanjutnya itu yang terakhir, berakhirnya apabila kematian salah satu sekutu. Jadi apabila salah satu sekutu telah meninggal atau wafat, maka itu menjadi
pengakhiran dari firma tersebut seperti disebutkan pada pasal 1646 ayat 4. Baik, saya rasa cukup. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.